Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Al Ustaz M. Ali MHI, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islami, nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita haturkan juga ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang mana seperti biasa setiap minggu subuh kita mengadakan ceramah agama yang mana akan disampaikan oleh Al Ustaz yang paling kepada Al Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman salimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat yang dibaca tadi, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah sekali-sekali kamu atau kita ini lupa dengan Allah. Kalau kita lupa dengan Allah, maka Allah akan melupakan kita dengan diri kita dewe. Nah, dah tahulah, dah ingat lagi dengan diri dewe. Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah subuh Masjid Aniyatur Rahimin Kenanga 2 Batu Urip Lubuk Linggau. Nah, biar terkenal kan Aniyatur Rahimin yang dimuliakan Allah. Tentunya kita biar bagaimanapun di mana posisi berada, baik dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, kita tetap mengingat Allah dan bersyukur bahwa kita telah diberikan Allah nikmat yang banyak. Nikmat yang tak terkira ini adalah nikmat sehat. Kalau bicara sehat ini luar biasa. Nah, alhamdulillah hujan. Nikmat juga tu, nikmat rahmat hujan. Karena kata Allah, kuturunkan hujan untuk memberikan nikmat dan rahmat kepadamu, pada kita maksudnya tu. Kalau aku ngingat ke banyak manusia yang banyak maksiat dengan Allah, kata Allah dengan aku, kalau dak mandang binatang ternak, rumput, binatang ternak tu kan tak pernah bersalah kan?
dah buat maksiat, nurut bae dia. Kemudian rumput dak kuturunkan hujan. Nah, sekarang nikmat hujan itu adalah sebagai nikmat dan rahmat. Kuturunkan angin sebagai memberikan kabar gembira kepadamu, dan kemudian kuturunkan petir. Nah, aku nak ingat kepadamu, kata Allah, takut tak kamu kepadaku, kata Allah. Makanya kita ketika tur je petir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan bermain dengan petir tu kayak benuh. Tur je petir dak kena, jangan. Itu namanya main-main, itu namanya kan. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu kan pas hujan kan. Kemarin hujan, pikir aku malam tadi hujan, rupanya pagi ini hujan lagi. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena kita galak maca selawat kepadanya, jadi tak malu gitu tu. Datang dewe maraknya. Mendak pernah berselawat, uang berkumpul, kita malu nak dekat. Ya umat, ya umati kata Rasulullah. Tubuh ni uang marah, tubuh nyau. Kerana kita tak merasa, tak pernah berselawat, tak merasa umatnya, kerana apa yang diperintahnya tak dituruti. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, hari ini tetap masih membahas tentang hadis kursi. Yang hadis kursi ini lah umumkan bahwa firman Allah tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran. Salah satu hadis kursi yang kita bahas pagi ini adalah dalam rangkaian rukun Islam yang kelima, itu menunaikan haji bila mampu. Ibu, menunaikan haji bila mampu. Mampu ini tanda kutip. Maka di sini hadis kursi ini kita bahas, judulnya menyegerakan ibadah haji. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi kepada Nabi Adam rupanya Bu. Selama ini kita tahunya Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim membangun sebuah bangunan ialah Ka'bah, dijenguknya dari jauh, dibangunnya lagi, dijenguk dari jauh. Itulah nama di depan Ka'bah itu nama makam Ibrahim. Bukan makam tu kuburan, tempat Nabi Ibrahim berdiri nyengok Ka'bah dibangunnya tadi. Dia membangun itu bersama Ismail, diperintahkan oleh Allah untuk naik ke bukit Jabal Qubais namanya. Diperintah oleh Allah, panggil seluruh hambaku di muka bumi ini. Uji Ibrahim, ya Allah, suaraku kau tak taning wong ni, tak dengar seluruh dunia ni. Pokoknya kau panggil. Pergi, naiklah Nabi Ibrahim ke Jabal Qubais. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil, menyeru untuk datang ke negeri Mekah Al-Mukarramah ini dengan jalan kaki, dengan naik unta yang kurus. Bayangkan, jalan kaki naik unta yang kurus. Maka ada orang Indonesia ni jalan kaki, bersepeda, ada bersepeda, bermotor ke Mekah situ, naik lintas-lintas. Nah kita ni lemah naik pesawat, ada rezeki kan. Yang jalan kaki banyak orang daerah situ, orang negeri itu banyak jalan kaki. Malah umrah aku jenguk banyak yang tak di hotel dia tu, tidur-tidur di tempat bawah-bawah itulah. Aku jenguk di Madinah itu. Oh di sini mereka ini mau buntil-buntilan kalau mungkin berjalan itu, mungkin orang tetangga situ. Mungkin itu nak berjalan jangan coba-coba jauh, dah datang. Ni pesawat begala hilang, nyasar kan. Ada sebagian dari ditemukan ketika Nabi Ibrahim memanggil seluruh umat manusia ni datang untuk ke Mekah Al-Mukarramah, makanya tumbuhlah bagaikan cendawan di musim hujan manusia di berbagai wilayah pelosok bumi ini, lanang betino. Percaya juga itu sebenarnya.
Ada orang muncul di Lembah Dempo umpama kan, di daerah Bengkulu umpama, lanang betino untuk manyakkan umat tadi kan. Kena rentetan nun jak Nabi Adam alangkah lamanya nak sampai Bengkulu tu, nak sampai dusun Maur tu kak. Memang benar lah tumbuh ya Allah. Allah nyadi kenyo tentu. Allah nyadi kenyo. Nah, rupanya hadis kursi ini dimulai dari yaitu Nabi Adam alaihissalam memerintahkan beribadah haji. Itu jadi Allah merintahkan Nabi Adam untuk menunaikan ibadah haji. Isi hadis kursi itu selengkapnya sebagai berikut. Panjang ini. Lebih kurang, ya Adam, huju hazal baita qabla ayyahdusa alaika hadasu. Qala Adam, wahai Adam, pergilah laksanakan ibadah haji menuju ke rumah ini Baitullah sebelum menimpa kejadian atasmu. Jadi Allah ni ngomong dengan Nabi Adam, hai Adam, kerjakanlah haji sebelum kaki ada yang menimpa dirimu. Nah, lebih kurang terjemahannya beku ini terus ya. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, apakah kejadian yang bakal menimpa atasku ya Rabbi? Kemudian Allah ngomong, tidak tahukah engkau yang disebut mati? Rupanya Nabi Adam kan dijadikan dari tanah. Rupanya pikirnya tak main mati, hidup terus kan. Nah, ujian Allah, hai Nabi Adam, laksanakan haji ke di Baitullah sebelum ada yang menimpa dirimu. Ditanya Nabi Adam, apa yang menimpa diriku? Kau tahu tak bakal mati? Nah, mati ya. Adam bertanya lagi, apakah mati itu ya Allah? Tak tahu Nabi Adam ke mati kau. Soalnya dewek baru diciptakan kan. Allah menjawab, nanti engkau akan merasainya. Kaki kau ngerasainya. Adam berkata lagi, siapakah yang seharusnya aku tunjuk menggantikan aku mengawasi keluargaku? Oh ya Allah. Jadi Adamnya ada bininya Siti Hawa, ada anaknya Qabil Nabil itu, Qabil. Nah, waktu diperintahkan nak nyuruh naik haji itu, siapa yang nak nyago keluarga aku ni? Uji Nabi Adam. Allah berfirman, tawarkan hal itu kepada langit. Oh, so tawarlah langit. Kemudian bumi tawar ke, dan gunung-gunung. Pada waktu ini Baitullah berupa yakut merah yang kosong di dalamnya. Nah, rupanya Baitullah itu lalado, tapi yakut merah yang kosong. Nah, yakut apa itu? Nah, dah paham? Lalado lah ditaruh situ, di tempat yang sekarang tu. Di dalamnya ditawarkanlah pula kepada bumi, namun ia pun menolaknya. Jadi Nabi Adam nawar, hai bumi, jaga keluargaku. Bumi menolak. Hai langit, jaga keluargaku ini. Tak sanggup juga langit. Ditawarkan kepada gunung juga, gunung nolak juga nak nyago sekeluarganya tadi. Tapi ia pun menolaknya. Maka diterimalah penawaran itu oleh anaknya yang jadi pembunuh saudaranya. Nah, ditawarkan dengan anaknya. Ujian anaknya, siap aku jago, aku bisa jago. Anaknya kok, yang anaknya dewek. Berangkatlah Adam dari India. Oh, rupanya Nabi Adam tu di India rupanya. Tempatnya tu di India rupanya kak. Di daerah India. Nah, hitunglah dari India ke Mekah tu berapa jauh kan? Untuk menunaikan haji menuju ke Baitullah.
dalam perjalanan ke tanah suci itu beliau singgah pada beberapa tempat, dan sepeninggalnya persinggahan itu di kemudian hari menjadi kota-kota yang ramai. Jadi Nabi Adam ini berjalan dari India, mampir, berhenti, berwadu je gitu kan, mampir. Nah, tempatnya mampir ni sekarang jadi tempat yang hebat-hebat. Wallahu alam bisawab. Kota-kota yang di tempat mampir itu jadi bagus kalau makmur kalau apa termasuk tak tahu perputaran apa yang mampir ke Indonesia juga kan, apa mampir ke Malaysia kan, negara-negara makmur kan, Brunei apa kan, ini dah dikisahkan. Nah, singgah pada beberapa tempat, dan peninggalan itu di kemudian hari menjadi kota-kota yang ramai. Di saat beliau tiba di Mekah disambut oleh para malaikat yang berkata, "Assalamu alayka ya Adam, semoga hajimu mabrur diterima Allah. Ketahuilah sesungguhnya telah dilakukan haji pada rumah Allah ini sejak 2000 tahun sebelum engkau ini. Sedang Baitullah pada waktu itu berupa yakut yang merah." Nah, kita jengok hadis kursi ini ngomong, uji malaikat, "Assalamualaikum ya Adam." Nah, itu. Semoga hajimu mabrur diterima Allah. Kemudian malaikat ngomong, "Ketahuilah sesungguhnya telah dilakukan haji pada rumah Allah ini sejak 2000 tahun sebelum engkau ini." Artinya sebelum Nabi Adam tadi lah 2000 tahun sebelumnya lah naik haji pada malaikatku lah ngeliling. Allahu Akbar. Sedang Baitullah pada waktu itu berupa yakut yang merah. Jadi Baitullah lalado Baitullah ini. Nah, diputarkanlah yang tawaf itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mun sering ngamal ko, mudah-mudahan datang ke Mekah. Aku jamin, langsung nyamin itu nasan. Karena aku yakinnya uang tak berduit lagi ngamal ini ke Mekah, bu. Apalagi uang ada duit. Terbukti dengan adik bapakku yang bungsu, tidak berduit di dusun, cuman alim lah beliau itu. Tak tahu-tahunya ada keluarga, bukan ponaan kandung, ponaan misan, berduit mendaftarkan dia haji, lah naik haji 2018 kemarin. Uji aku, mang pisek nama itu kan. Sek jaku, apa amalan kamu tuh jaku? Kenapa kamu yang dipilih untuk didaftarkan haji oleh dulur tadi? Dah ngerti ujinya, tapi memang nyalim. Dah amalan spesial. Cuman aku tuh sering ngamal 100 hari. Apa amalannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oh, jaku pantas kamu baca ke Mekah jaku. Itu amalan tawaf itu jaku. Wong liling Ka'bah itu nabu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu yang tak berduit laju, apalagi insyaallah wong ada duit. Bapak Ibu yang kami hormati, nah kemudian kita ini dulu, jabar ini dulu ya. Di dalam buku Tahrib dikemukakan tambahan pada akhir hadis di atas sebagai berikut. Wal baitu yauma izin ya qawwatun hamro'a jaufaulaha babani man yatupu yaro man jauful baiti wa man fil jaufil baiti yaro man yatupu. Artinya lebih kurang pada waktu ini Baitullah berupa yakut merah yang kosong di dalamnya, mempunyai 2 buah pintu. Nah, lalado yakut merah yang kosong mempunyai 2 buah pintu. Nah, yakut itu aku tak paham tuh.
barang siapa yang tawaf dapat dilihat dari dalam Baitullah, dan barang siapa yang ada di dalamnya dapat dilihat oleh orang yang sedang tawaf. Oh, artinya endep nian waktu itu 2 pintu. Barang siapa yang lagi tawaf dijengok wong dari dalam tu. Barang siapa yang tawaf acak jengok wong di dalam tu. Oh, itu endep bukan yang sekarang dibangun Nabi Ibrahim. Ini kan sejarahnya Nabi Adam ini kan. Dapat dilihat dari dalam Baitullah, dan barang siapa yang ada di dalamnya dapat dilihat oleh orang yang sedang tawaf. Lalu Adam menyelesaikan ibadah hajinya. Setelah itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Adam, kata Allah, apakah engkau telah diselesaikan ibadah hajimu? Benar ya Rabbi, jawab Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, unjukkanlah permohonan keperluanmu, niscaya akan dikabulkan. Nah, jadi ibu dari Nabi Adam ni tadi omong kala, dem kau haji, dem. Sekarang kau berdoa. Apa yang nak kau pintek-pintek dikabul uji Allah kan. Waktu memajukan permohonannya, Adam berkata, permohonanku ialah agar engkau mengampuni dosaku dan dosa anakku. Nah, itu pertama kali itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, adapun dosamu wahai Adam telah kami ampuni ketika engkau selesai lakukan dosa. Jadi Nabi Adam, khusus Nabi Adam bu, apa dia melakukan dosa, dia minta ampun, diampun ke. Kemudian adapun dosa keturunanmu akan diampuni apabila mereka mengenalku, arif kepadaku, beriman kepadaku, dan membenarkan para rasul dan kitabku. Jadi kalau Adam berdoa melakukan dosa, dia minta doa ampun, langsung diampunkan oleh Allah. Termasuk doa itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu ketika Nabi Adam berdosa, merasa bersalah makan boholdi. Berapa lama dia berdoa itu? 350 tahun berdoa itu. Itu 350 tahun Nabi Adam berdoa. Kita berdoa sekali nak masuk itu, nak minta ampun kan. Nah, Nabi Adam 350 tahun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khosirin. Nah, uji Allah, kalau untuk kau dia berdosa, kau minta ampun, ku ampun ke langsung. Tapi untuk anak keturunanmu, uji Allah, nah itu nak kenal aku dulu. Nah, mengenal aku dulu kata Allah, beriman kepada aku dulu kata Allah, dan membenarkan para rasul dan kitabku, baru aku ampuni. Jadi kalau kita berdosa ini pasti diampunkan oleh Allah, tapi nak kenal Allah dulu, nak minta pengampunian. Kemudian nak minta artinya kenal dengan kitab dan kenal dengan Allah. Nah, sekarang dalam kajian haji tadi ini kita membahas hadis qudsi ketika perintah Allah terhadap Nabi Adam. Tapi uji kita tadi kan ini menyegerakan ibadah haji. Nah, kita yang hadir di sini ngomong langsung, lu melaku ini kamu ibarat tu nanyo, Pak Ustaz, menyegerakan haji mau mana? Kami kalau ada duit nak berangkat dah baca. Nah, inilah kajian kita tu. Kenalah banyak wong nak datang ke situ kak. Yo. Lah banyak musim Covid baik berduyun wong datang. Masih cuman ngurang baik. Murah Utara itu begitu Kementerian Agama terpisah dengan Musyarawat, dewek bisa nerimo dewek, itulah sudah naik terus. Sampai terakhirnya 2019 itu sampai 500-an setahun wong naftar haji semurah Utara. Pas 2020 2021 Covid nurun. Sekarang mulai lagi. Nah, itu artinya itu. Jadi mana ada
ini waiting list ini berantri kan. Ditambah lagi tertundanya 2 tahun. Jadi kalau wong daftar hari ini untuk kota Sumsel itu berkisar 2043. Kalau wong daftar 2017 aku kemarin dicek 2031, kena 2 tahun tertunda maka 2033. Yang lebih gawat lagi kalau ngecek sekarang itu ada karena kota lagi 3000-an Sumsel berubah jadi 2046. Jangan dijengok tuh. Itu lagi keliru kena kota yang 3000. Kena berangkat tahun kemarin tuh Sumsel 3000 bukan 6000-an. Mudah-mudahan tahun depan akan pulih kembali. Maka menunaikan ibadah haji ini termasuk rukun Islam yang kelima. Barang siapa yang mana yang ngomongnya tu ya? Hati-hati nian kita pokoknya. Ayo berhentilah daftar haji kau. Berhentilah naik haji. Lama. Lebih baik duitnya ku guna lain atau ku umroh baik. Cepat. Awas hati-hati itu. Itu pengingkaran itu artinya. Ingkar dengan yang rukun Islam yang kelima tadi. Tamunian itu nah mulailah lete ngomong nih kan, dak keruan fitnah sini fitnah sano, ngato sini ngato situ, banyak permasalahan. Di Murau Utara itu jujur baik ada orang mau membatalkan, ujaku jangan, kamu daftar 2015 berarti lah para sekitar 2028. Aida, kami ini guna guna duitnya ini. Jangan kak, ku jangan terus pokoknya. Mungkin dikiranya aku ngomong jangan itu, dikiranya, nah pasti benar ini duitnya lah kemana. Akhirnya aku ngalah lah, ya sudah aja aku memang itu. Sebab membatalkan haji itu tidak mudah kami nak batal kenyo. Ditegur juga kan, aduh apa, sakit permanen, meninggal itu boleh dibatalkan, malah sekarang boleh dilimpahkan dengan anak dan saudara-saudaranya, anak kandung dan saudaranya, menantu tidak baca. Akhirnya wong ini kusurunian buat berkas, lanak pinis nyi ngomong. Nah ini ada lucunya juga. Jadi Pak, masih ada duit kami itu je. Allah jaku. Artinya ada yang tidak percayanya tadi. Jadi masih ada duit kami. Layu aja ku. Kalau kamu nak batal sekarang paling lama seminggu je ku cair duit itu. Tidak ada pemotongan sedikit pun. Allahu Akbar. Nah jadi itu hati-hati. Dan banyak juga orang bilang seperti ini. Aku sampaikan ini. Karena kami di lapangan ada yang ngomong, umurmu sekarang 60 tahun. Yo. Berangkat 2043. Berarti umurmu 60, 70, 80. Kau lah mati. Nah, jadi tidak usah daftar haji. Nah, itu kena rayuan tuh. Lebih baik yang lain baik. Apa termasa apa jalan-jalan apa atau mau ngomong nih umroh apa dan lain-lain. Jangan. Kalau kita sudah daftar haji, niatkan haji, daftarlah haji. Urusan datang, nyampai, itu urusan Allah. Ya. Kalau nak umroh kaki, ada rezeki umroh. Jadi persis kata-katanya gini, kerjakanlah dulu yang wajib, baru melaksanakan yang sunat. Itu maksudnya. Tapi ada juga yang baru-baru ini sebulan yang lalu datang dengan aku. Dan aku sebut dusunnya. Kena aku ngurusi masalah haji ini kan. Pak, aku ini nak naik haji dulu, nak umroh dulu. Ujaku kerjakan yang wajib dulu, baru ngerjakan yang sunat. Ibu, kerjakan yang wajib dulu bu, baru ngerjakan yang sunat. Nah itu. Kerjakan yang wajib dan kemudian baru kerjakan yang sunat. Tapi Pak, aku nak pengen ni anak sana. Datang lagi aku nak nyengok Ka'bah, nak ibadat.
Sen lah do. Nah kalau macam itu jaku, sebab nanai haji kok 20 tahun lagi. Ibu kalau macam itu caranya terserah ibu lah, bapak lah, ya umroh. Umroh lah dia ni berangkat Pak. Sebulan yang lalu, 4 hari yang lalu datang ke kantor, balik dari umroh langsung daftar haji. Nah lah macam ini pula je kutik kamu kok ada duit je. Ada Pak duit ujinya. Waktu itu ujinya. Lah megang kami 100 ujinya. Oh jaku macam itu. Benarlah ujaku. Kerjakanlah yang wajib. Duit ada langsung berangkat. Ya Allah. Tak tahu apa-apa, mungkin dia berdoa di sana mungkin. Ya. Yung Mus, Yung Mus. Tahun berapa daftar haji Yung? Tahun berapa daftar haji? 2000? Daftar haji? 2018 kemarin. Itu ya. Aku yang musnahkan berbarengan dengan aku. Cuman waktu itu dia tertunda dikit ya. Tak apa-apa Yung, kita barengan gitu. Insyaallah mudah-mudahan. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, kita terus ke baik. Ini dari Nabi Adam ini, artinya perintah haji ini. Ketika memerintahkan kepadanya untuk menawarkan sifat amanah al-kubra kepada bumi, langit dan gunung, akan tetapi kesemuanya menolak tawaran itu kecuali anaknya sendiri yang bernama Qabil. Qabil berkata kepada orang tuanya, ayahanda boleh pergi melakukan ibadah haji, dan jika pulang kembali akan ayahanda dapati keluarga dalam keadaan yang mengembirakan. Uji Qabil rupa bukan mengembirakan. Ternyata kemudian dialah yang menjadi pembunuh saudaranya sendiri yang bernama Habil. Dan dialah orang yang mula pertama melakukan pembunuhan, sedang Habil orang yang pertama kali merasa mati. Oh, jadi itu. Jadi yang merasa bunuh adalah Kabil, yang merasa mati adalah Habil. Sejak peristiwa Qabil ini itu sifat amanah menjadi tanggung jawab manusia. Hal inilah yang diceritakan oleh Allah dalam ayat 72 di akhir suratul Ahzab. Jadi sejak itulah artinya bumi tak sanggup ngurusi dunia ni, gunung tak sanggup, kemudian amanah ini dilanjutkan dengan manusia. Apa yang ayat tadi Al-Ahzab tadi? Inna aradatnal amanatul ala samawati wal ar wal jibali pabaina ayyahmillana wa asfaqna minha wa hamallahal insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan gunung-gunung, namun semua enggan memikul amanah itu dan khawatir menerimanya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi amanah kok Allah lanjutkan nak ngurus dunia ini ada pada manusia, ternyata manusia ini yang zalim. Ngadakan kerusakan di laut dan di darat adalah manusia itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, memang aku ini memang giliran aku ni disuruh oleh pengurus masjid ni bahas tentang hadis sebenarnya. Yang fikih ialah Ustaz apa? Ya, tenang Ci. Jadi magi kamu nanya-nanya, ngapa Ustaz Ali kau tak bahas fikih? Mun bertanya kamu, aku jawab. Ngapa tak bahas tentang solat baik apa? Memang bahasan kita ni agak tinggi, cak kuliah kita ni sudah. Bahasan tentang hadis. Aku tak tanggung-tanggung daripada aku nampilkan hadis dianggap kamu ini hadis doib, hadis sahih. Nah, kepalangnya kita bahas tadi kursinya, biar paham tahu gitu kan. Dan insya Allah mudah-mudahan bahasan kita ini akan menambah wawasan buat kita semua. Dan kemudian aku lebih senang mengkaji tauhid sebenarnya.
ketauhidan itu. Hadis kursi di atas menunjukkan betapa tinggi kedudukan ibadah haji yang ditetapkan sebagai satu rukun dari rukun Islam yang 5. Ibadah haji diwajibkan kepada seorang apabila telah mempunyai kemampuan memenuhi syarat-syaratnya. Apabila tidak segera dilaksanakan, ada kemungkinan sebelum sampai pada tahun berikutnya ia telah meninggal dunia. Hal mati itu adalah urusan Allah semata. Satu orang pun, malah satu makhluk pun tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kematian itu. Apabila ia telah merasa mampu dan memenuhi syarat, segeralah mengerjakannya. Jadi intinya mengerjakannya itu naftar, maksudnya tu. Mundak naftar, tak berangkat. Malah pemerintah sekarang sudah memilahkan umur yang naftar hajinya umur 70 sampai 80-an itu menunggunya 10 tahun. 80-an sampai 90 menunggunya 5 tahun, 90 sampai 100 umurnya menunggu 3 tahun. Sudah pemerintah Indonesia sudah ngatur. Nah, tapi bersentuhan dengan Arab Saudi baru-baru ini, umur 65 ke pucuk tak boleh naik haji. Tahun kemarin, tahun depan insya Allah mudah-mudahan. Terbukti waktu 2020 orang ini suka menang, dia naftar 2018. Nah, 2018 dia naftar, umurnya 92. Kemudian uang Jakarta ngomong, tolong cek umur ibu ini, benar tak umurnya 92? Kami jawab benar, ini datanya. Nah, langsung Covid 2002 Covid, 2021 Covid. Nah, 2023 belum baca, nak habis yang lama dulu. Kemudian peraturan 65 tak berangkat. Artinya insya Allah mudah-mudahan nak nyengok buktinya bahwa benar umur 90 sampai 103 tahun nunggu. Aku bukti kage pas 2023 ni kalau disuruh melunas. Apa disuruh melunas? Peraturan ini berlaku. Allahu Akbar. Ya mudah-mudahan lah. Jangan ini ya. Macam mana Pak kami nak naftar haji. Nah, inilah kajian yang penting, berdoa. Ya Allah ya Tuhanku, sampaikan aku ke Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Ya. Sampaikan aku di Baitullah. Mudah-mudahan ada jalannya. Kaki dak baca uang lain ngajak kita. Paling kecil umroh diajak uang. Allahu Akbar. Jamang dawi lah haji, kemudian kemarin tu umroh ya. Tahun berapa mang? Kak, tahun berapa kan umroh kemarin? 2015. No. Cawak lah naftar haji 2017, 2019 umroh juga nampingi dari Mulutara wong 100. Aduh baik rezeki nak datang ke situ tu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu kajian kita. Aku ulangi lagi, perintah haji ini dari Nabi Adam rupanya. Nah itu baik, biar kita tuh ini. Kira-kira ada pertanyaan anda yang nak ditanya pada pagi hari ini berseputar mensegerakan untuk menunaikan ibadah haji. Ada pertanyaan? Kak Sumut? Ada pertanyaan Kak? Apalah naftar lagi sekarang? Yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Apa yang benar itu datang dari Allah, dan kemudian tidak ada yang salah itu datang dari saya sendiri. Maka aku minta maafnya dan kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.